tentu saja ada 1001 alasan untuk buat kita melayani. Dan yang bisa membuat kita melayani adalah memang anugerah Tuhan. Ada harapan ketika kita kembali kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang terpuruk karena kesalahan, karena dosa yang kita buat. Akui dosa di hadapan Tuhan dan kita menerima konsekuensi. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melayani dia. Tuhan memakai Deborah, sesuatu yang langka sekali. Jadi Tuhan bisa memakai pria, bisa memakai wanita, muda, tua, sesuai panggilannya. Bisa melayani itu anugerah Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim 4. Kita membaca Hakim-Hakim 4. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudari sekalian. Hakim-Hakim 4, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim padanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan seluruh suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian ia berkata kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnyalah pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu.
Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami, dan biarlah hati kami boleh dengan lembut menerima kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami dan memberkati kami dengan firman-Mu, dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang hina ini, dan sucikan dia untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan membahas hakim yang berikutnya, yaitu Deborah. Sebenarnya tercatat di dalam hakim-hakim yang keempat dan juga hakim-hakim yang kelima. Tadi kita sudah membaca hakim-hakim 4 dan dimulai dengan penjelasan bahwa setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kita melihat ya bolak-balik begitu, ketika ada orang yang memimpin, orang yang takut akan Tuhan, dan boleh membawa umatnya itu boleh takut akan Tuhan, tapi ketika orang itu mati atau ya akan bolak-balik seperti itu begitu. Dan dikatakan setelah Ehud mati, ya melakukan lagi sesuatu yang jahat. Dan kemudian Tuhan bertindak, yaitu di ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin. Yabin adalah raja Kanaan yang memerintah di Hasor, dan dia punya panglima tentara namanya Sisera. Sebenarnya di dalam Yosua 11 sudah dijelaskan bahwa Yosua ya pernah mengalahkan Yabin dan membakar kota Hasor. Apakah saat ini dia mulai membangun kotanya kembali, atau ya dengan kekuatannya yang baru mulai kemudian menindas Israel. Dan ketika kemudian mendapatkan penindasan seperti itu, orang Israel akhirnya kembali lagi berdoa kepada Tuhan, kembali lagi berteriak kepada Tuhan. Dan di ayat 3 dikatakan, berdoa ataupun berteriak kepada Tuhan karena Sisera, panglima tentaranya Kanaan ini, punya 900 kereta besi dan selama 20 tahun menindas Israel dengan keras. Jadi penindasan yang dilakukan oleh Kanaan ini sudah 20 tahun, sudah berjalan 20 tahun, dan ketika mereka mau membangkang atau melakukan sesuatu, sulit sekali karena Sisera itu memiliki 900 kereta besi. Kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 6-8 dikatakan sebenarnya situasinya buruk karena pada waktu itu tidak bisa mengakses jalanan. Dan ada yang menafsir mengatakan bahwa pada saat itu orang banyak diburu dan ada wanita-wanita yang diperkosa. Jadi suasana 20 tahun itu mencekam, sangat sulit, diperlakukan dengan begitu keras, begitu kejam, begitu brutal. Dan mereka mempunyai senjata perang yang pada saat itu boleh dibilang ya canggih sekali. Mereka punya kereta besi, 900 kereta besi. Pada waktu itu orang Kanaan sudah bisa melebur besi. Mereka bisa membuat kereta besi yang ditarik oleh satu ataupun 2 ekor kuda, dan kita bisa, dan konon kereta besi itu bahkan ada yang di rodanya itu ada pisau-pisau gitu, sehingga bisa bisa memotong, bisa melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kalau melihat ini ada 900 kereta besi. Dan selama ini mereka juga memperlakukan orang Israel dengan begitu keras, kejam, dan brutal. Ya di atas kertas mereka akan menang. Kalau orang Israel mau perang di atas kertas, secara kasat mata, secara kelihatan, yang akan menang adalah Kanaan. Karena mereka mempunyai angkatan senjata yang begitu canggih pada saat itu. Mungkin kalau kita perumpamakan sekarang itu dia punya 900 tank, sementara kita punya bambu runcing doang gitu ya. Ya pasti secara kasat mata ya mereka akan menang begitu.
Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, dalam keadaan ditindas, Israel baru berdoa kepada Tuhan. Ya, betul. Ujung-ujungnya memang kita harus mencari Tuhan, tetapi betapa bahagianya di dalam keseharian hidup kita tidak perlu sampai terjepit, kita boleh berdoa kepadanya, kita boleh minta tolong kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kita melihat Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Tidak perlu sampai kita mengalami kesulitan karena ketidaktaatan kita, karena dosa kita, karena kejahatan kita, tapi biarlah kita boleh menjadi orang yang terus-menerus dekat di hadapan Tuhan. Kemudian ayat 4 menceritakan bahwa ada seorang wanita namanya Deborah dan disebutkan dia adalah seorang nabia, istri, dan seorang hakim. Wah, dia nabia, istri, hakim. Dan kita nanti akan melihat bagaimana dia adalah seorang yang hebat di dalam strategi militer, mengadili dengan baik masalah-masalah yang dibawa kepadanya dari seluruh penjuru negeri. Jadi seorang wanita yang capable, seorang wanita yang ya pandai, punya talenta gitu. Dan kita bisa menyebut dia adalah seorang wanita langka. Deborah adalah seorang wanita langka. Kenapa? Dia itu nabia, istri sih banyak gitu ya. Nabia dan hakim gitu. Di dalam Alkitab aja nabiyah aja, nabi perempuan nggak banyak. Misalnya dicatat Miriam di Keluaran 15 ayat 20, dia seorang nabiyah. Hulda dicatat juga di dalam 2 raja-raja. Mungkin ada Noaja di Nehemia dan juga Hana, Oma Hana gitu ya, di dalam Lukas 2. Kemudian 4 anak-anak perempuan Filipus. Jadi nggak banyak sebenarnya yang dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi, hanya beberapa orang saja. Jadi Deborah ini termasuk sebagai nabiah, itu udah luar biasa, langka gitu. Ditambah lagi dia dipanggil menjadi hakim, dan memang nggak ada hakim perempuan, dia satu-satunya hakim perempuan. Jadi sudah nabiah, hakim pula. Jadi memang sangat langka. Dan ketika dipanggil dan diperlengkapi untuk melayani Tuhan dengan memimpin, dia bisa merencanakan, dia bisa mengatur, dia bisa mendelegasikan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa merencana, bisa mengatur dan mendelegasikan. Artinya bisa mendelegasikan artinya memberikan mengatur supaya orang lain bisa mengerjakan bagiannya. Dan jangan lupa bahwa Deborah juga adalah seorang istri. Jadi dia adalah bukan wanita single yang bisa menyerahkan seluruh hidupnya untuk panggilannya, untuk pelayanannya. Dia juga harus mengurus rumah tangga, dia harus mengurus suaminya. Dan memang suaminya namanya Lapidot ya. Dan memang tidak dicatat banyak mengenai siapa Lapidot itu, apa pekerjaannya, apa jabatannya. Tapi sih pasti tidak seperti Deborah, karena Deborah itu wanita langka, dia nabia, dia juga seorang hakim gitu. Hakim nggak ada yang perempuan kecuali Deborah. Jadi saya kira Lapidot itu ya kalau lihat dari mungkin jabatan atau apa ya di bawah lah daripada Deborah. Tapi tidak terlihat indikasi bahwa Deborah misalnya tidak taat kepada suaminya atau dia tidak mengurus rumah tangganya dengan baik. Tidak ada indikasi seperti itu, memang nggak ditulis juga begitu. Satu hal yang menarik yang saya baca dari Ellis Matthews, dia mengatakan begini, bukan berarti mendahulukan pekerjaan Allah daripada keluarga. Mungkin secara pengertian secara ekstrim gitu ya, mendahulukan pekerjaan Allah daripada keluarga. Maksudnya begini, yang saya pikirkan adalah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya banyak yang mengatakan bahwa istri, ibu itu kerjaannya 24 jam sehari. Apalagi lagi pandemi begini ya, terus harus ngajarin anak lagi di rumah, sekolah online. Begitu banyak pekerjaan dan seringkali tidak dihargai. Nah, ketika seorang istri, seorang ibu mengerjakan panggilannya di rumah, kadang bisa bete, kadang bisa capek begitu, dan ingin kabur begitu ya, kabur dari semua itu dengan cara yaitu sesuatu yang rohani, yaitu pelayanan. Pelayanan apa ya, di gereja apalah, mungkin yang paling enak besuk misalnya gitu ya, bisa pergi ke rumah orang, bisa jalan-jalan dan sebagainya, atau apapun gitu.
dengan kalau misalnya, ditanya mungkin "Saya melayani saya melayani." Tapi anak mau ujian, nggak ujian, sebodo amat, nggak diurus, anak mau makan, nggak makan, terserah, rumah tangga bagaimana nggak ya saya melayani Tuhan. Jadi itu juga tidak baik, karena sebenarnya itu, melarikan diri dari panggilannya, bukan sungguh-sungguh dari hati ingin melayani Tuhan dan mengatur waktunya dengan baik-baik, dengan bijaksana. Juga sebaliknya, tidak menggunakan keluarga sebagai alasan untuk tidak menggunakan karunia-karunia Allah dimanapun Allah menempatkan kita. Ini menurut Alice Matthew. Artinya juga tidak menjadikan alasan, oh saya punya banyak anak, saya harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saya harus mengurus anak saya, sehingga saya tidak ada waktu untuk melayani. Tentu saja ada 1001 alasan untuk buat kita melayani. Dan yang bisa membuat kita melayani adalah memang anugerah Tuhan. Kita bisa membuat alasan yang sangat masuk akal. Saya punya anak saya masih kecil, apalagi anak saya begini, begitu, gitu ya. Sehingga saya tidak mau melayani, apapun saya tidak mau melayani di gereja. Dan terus-menerus seperti itu. Nah, kita melihat di dalam kehidupan, di dalam gereja juga, kita lihat ada suami yang tidak menyetujui istrinya melayani. Eee Ya banyak sih alasannya, misalnya, apalagi misalnya istrinya melayani dengan begitu baik, kemudian mulai menjadi ketua ini, itu, dan sebagainya. Atau sebaliknya, istri ada juga yang tidak menyetujui suaminya melayani, apalagi jadi pengurus dan sebagainya, dengan alasan apa? Wah, akan tergerus hidupnya di dalam gereja. Rapat ini, rapat itu, di sini, di pusat, panitia ini, panitia itu, dan sebagainya. Tidak ada family time. Dengan alasan yang begitu rohani, begitu masuk akal. Tidak ada family time. Jadi sebenarnya ingin, bukan family time, my family time, my gitu ya, keluarga saya. Dan kita melihat Lapidot tidak, suaminya Deborah tidak. Istrinya itu Nabia, istrinya itu adalah hakim, tapi kita lihat tidak ada indikasi Lapidot melarang dia melayani dan sebagainya. Dan di ayat 6 kita melihat bagaimana Deborah menyuruh Barak untuk maju, bergerak menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengannya. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan akan menggerakkan Sisera, panglima daripada Kanaan itu, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya, menuju ke sungai Kison, dan Tuhan akan menyerahkan dia ke dalam tangan Barak. Dan kita melihat Deborah yang memanggil Barak. Dan Deborah mengatakan Tuhan menyertai. Dan sudah diatur apa yang akan dilakukan. Ketika Barak mendengar ini, dia bagaimana responnya? Barak respon dengan taat. Tapi syarat. Dia bilang, oke, saya mau turut. Asal kamu, Deborah, ikut bersama dengan saya. Kalau kamu ikut, ya saya nurut. Kalau kamu nggak ikut, ya saya nggak jadi pergi, nggak jadi perang, begitu. Ketika kita mendengar ini, si Barak ini mengatakan, kalau Deborah ikut, saya pergi. Kalau Deborah nggak pergi, saya nggak akan pergi. Kira-kira kita punya pikiran apa sih? Mungkin ada dua ya, ada dua. Yang pertama, secara positif. Kita berpikir bahwa Barak itu begitu percaya kepada Deborah yang disertai Tuhan, Deborah yang menjadi juru bicaranya Tuhan, maka dia mau supaya Deborah jangan jauh-jauh dari dia, karena kalau ada apa-apa dia tinggal tanya karena dia juru bicaranya Tuhan gitu. Itu positif ya. Yang kedua, yaitu yang negatif, yaitu sebenarnya Barak itu takut. Barak itu takut. Dan kita akan melihat di dalam ayat 9 yang lebih jelas lagi waktu Deborah mengatakan gini, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Dari respon Deborah ini, kita melihat sebenarnya lebih karena Barak itu responnya negatif, yaitu sebenarnya Barak takut, ya, lebih percaya kepada manusia, lebih percaya kepada Deborah ketimbang dengan Tuhan. Maka dia tidak akan mendapatkan kehormatan dan akan diberikan kepada seorang perempuan. Nah, pada waktu itu mungkin Barak nggak tahu
siapa ya perempuan itu? Dia nggak ngerti, dia nggak tahu, dia mungkin berpikir, oh mungkin nanti yang mendapatkan kehormatan itu Deborah, ya karena Deborah yang memimpin begitu. Tapi Elis Matthew mengatakan ada sisi positifnya loh daripada Barak, yaitu dia mau mendengarkan perkataan wanita. Ya memang dia pemimpin, tapi dia wanita loh. Dan kita tahu zaman dari Adam sampai ini, kita lihat bahwa ya rata-rata kebanyakan yang menjadi pemimpin adalah seorang pria. Tapi Barak mau taat meskipun dengan bersyarat. Barak mau taat, mau mendengarkan perkataan wanita karena dia tahu apa yang dikatakannya adalah firman Allah. Ya. Seringkali di dalam kehidupan kita juga, aduh jangan percaya ngomongan perempuan deh, jangan percaya ngomongan wanita. Karena perempuan itu suka baper, suka emosi, suka pakai intuisi, jadi kurang rasional gitu ya, pemikirannya kurang ini gitu ya. Jadi kadang bias begitu. Jadi jangan, apalagi orang yang lebih rendah, orang yang pendidikannya rendah, yang status sosialnya rendah, nggak usah didengerin lah. Kita harus mendengarkan orang yang di atas kita, orang yang lebih pandai, orang yang hebat begitu. Masih ingat gak cerita tentang Naaman? Naaman lagi. Ya, Naaman ketika dia sakit kusta, kemudian dia datang kepada Elisa, dia pikir akan diadakan ritual yang heboh, gitu ya, ritual heboh untuk boleh menyembuhkan dia. Boro-boro Elisa keluar pun tidak mau. Padahal dia datang dengan kereta kuda, bawa apa perak lah, bawa baju lah, bawa apa segala macam. Sumpama dia tuh naik mobil yang paling mahal, mungkin Rolls Royce atau Tesla atau apa begitu, dan dalamnya isinya banyak sekali gitu ya. Tidak dilirik oleh Elisa. Elisa keluar pun, menyambut pun tidak. Dan malah menyuruh bujangnya mengatakan, udah mandi di sungai Yordan 7 kali gitu ya. Wah, dia sakit hati sekali. Dan dia mengatakan, kalau cuma disuruh mandi di situ, sungai di tempat saya, di negeri saya, jauh lebih bagus daripada di sini. Dia sakit hati, tapi pegawainya yang lebih rendah daripada dia mengatakan gini, aduh Tuhan, kalau Tuhan disuruh melakukan hal yang jauh lebih sulit, Tuhan kan mau. Ya, tapi ini cuma disuruh celup-celup aja 7 kali, masa Tuhan enggak mau? Langsung ketika dia mendengarkan apa yang disarankan oleh anak buahnya yang jauh lebih rendah daripada dia, kemudian dia pikir, iya juga ya. Akhirnya dia mau taat ya, dia mandi di sungai Yordan celup 7 kali dan dia akhirnya sembuh. Jadi kita bisa melihat Barak ya ada sisi positifnya juga, dia mau mendengarkan perkataan wanita. Dan kita melihat Tuhan melalui Deborah meminta Barak bawa pasukannya ke sungai, membawa pasukannya ke gunung, dan Tuhan akan mengatur pasukannya Sisera itu di dataran. Kenapa? Karena kereta kuda itu, kereta besi ya, kereta besi, pasti zaman dulu kereta besinya nggak semulus sekarang gitu ya, karena kan peleburan besi mungkin belum terlalu canggih, dan ya Kanaan, Israel mungkin belum gitu ya, melakukan peleburan besi gitu. Dan karena ya jalannya di dataran dan pasukan Barak ada di gunung, di lereng gunung, lebih aman karena keretanya itu mungkin kalau naik ke atas agak sulit karena kita tahu kan jalanan pada waktu itu kalau naik-naik ke atas juga belum jalanan sebesar atau semulus seperti misalnya sekarang gitu ya, pembukaan jalan dan sebagainya. Tetapi apa yang kira-kira apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Mungkin loh, dia bukan di atas puncak gunung, di atas puncak gunung enggak sih, di lereng, tapi posisi lebih tinggi daripada pasukannya Sisera. Mungkin loh, dia bisa melihat dari kejauhan 900 kereta besi itu dengan pasukannya, bisa melihat gitu ya dari atas, dan kalau melihat ngeper, betul nggak? Kalau ngelihat, waduh, mungkin kalau misalnya langsung tempur, ya udah di depan mata, ya harus maju gitu ya. Tapi kalau tunggu sampai waktu Tuhan mengatakan maju dan kemudian lihat-lihat, waduh, 900 kereta besi gitu ya, mungkin akan membuat hatinya kemudian menjadi ciut, menjadi down. Saya masih ingat, dulu waktu SMA, kami beberapa kali pergi ke hutan gitu, untuk apa ya, studi lapangan begitu. Satu kali pergi ke Ujung Kulon kalau nggak salah ingat ya, ke Ujung Kulon.
Sebenarnya kalau 30-an tahun yang lalu Ujung Kulon jauh lebih lebih ini ya, lebih hutannya lebih serem ya dibandingkan mungkin sekarang. Apa yang terjadi, ketika melewati sebuah sungai, eee, saya lihat teman saya jalan di pinggir sungai, ya pinggir sungai di dalam hutan. Ya, di pinggir sungai nggak dalam gitu ya, dan saya melihat dia jalan, ah saya juga ikutan jalan di pinggir sungai, nggak dalam gitu, eee, indah sekali begitu ya, namanya di dalam hutan, sungainya pasti, bagus, kemudian, di pinggir, ada pohon-pohon, ada serasa hutan itu dasar hutan namanya serasah. Kalau di atas namanya kanopi, kanopi hutan gitu. Itu bagus, indah sekali. Jalan di situ ya, wah senang begitu. Tiba-tiba ada yang berteriak, dan berteriaknya itu bukan, teriak, "Ayo jangan main di air," bukan, kayak teriak ketakutan dan suara yang menggelegar. Oh, kita cepet-cepet naik dan kemudian, "Apa yang terjadi apa yang terjadi?" Kemudian, eee, polisi iya, yang mendampingi kita adalah orang yang memang mengerti daerah hutan itu dan, dia belakangan mungkin baru sampai dan kemudian, dia berteriak, dia mengatakan, "Itu banyak buaya di situ, baru kejadian, buayanya apa gitu." "Hah? Oh, aduh," sampai bersyukur bersyukur Tuhan ya, waktu kita jalan nggak ada buayanya begitu ya. Kenapa berani jalan? Kenapa berani dengan wajah tersenyum bisa sambil jalan di pinggir sungai? Nggak tahu, karena nggak tahu gitu ya. Karena nggak tahu jadi berani gitu ya. Kalau misalnya saya tahu, saya nggak akan berani. Apalagi misalnya saya melihat ada seekor aja buaya muncul gitu ya, ya nggak akan berani lah gitu ya. Siapa yang berani begitu? Tapi ya karena nggak tahu. Nah, orang kali seringkali berani, nekat, karena memang nggak tahu dan tidak melihat. Nah, sekarang kalau melihat musuh di depan mata seperti itu, apa yang akan, terjadi gitu ya, sangat-sangat, membikin orang akan down gitu. Misalnya seorang atlet ketika bertanding, khususnya atlet udah internasional. Saya tahu ada seorang yang dulu tusuk jarum mengatakan, "Saya ini pendamping daripada atlet apa," gitu ya, mengatakan, "Saya tusuk jarum." "Oh ya? Tusuk jarum supaya apa?" "Supaya daya tahannya kuat," gitu loh. Memang dia ada ahli gizi, ada ahli psikologi untuk motivasi dan sebagainya, untuk konseling, tapi juga ada ahli supaya, apa ya, daya tahan tubuhnya kuat, yaitu dengan cenciu, yaitu dengan tusuk jarum. Oh begitu, jadi dia adalah timnya, kalau nggak salah waktu itu bulu tangkis apa begitu ya, untuk ini gitu. Jadi di dalam, atlet pun ada orang-orang yang motivasi, konseling, memberikan kekuatan, karena yang paling penting adalah mental di dalam pertandingan gitu ya. Makanya kan kadang-kadang kita lihat dalam pertandingan ada yang lempar raket, ada apa, itu sebenarnya memancing emosi si lawannya supaya, lawannya kesel dan kemudian akhirnya, karena dia emosinya nggak terkontrol dan sebagainya, akhirnya jatuh begitu, akhirnya kalah begitu. Dan, harus dijaga, ada yang motivasi. Dan sini dalam saat seperti ini, dia ada di lereng gunung, mereka ada di lereng gunung dan mereka melihat, tak mungkin. Secara kasat mata, secara di atas kertas nggak mungkin bisa menang. Dan kita juga adalah orang yang demikian. Kita lupa bahwa Tuhan itu bisa bekerja melampaui pikiran manusia dan, eee, melalui iman dan ada faktor X dalam hidup ini. Kemudian di ayat 11 dikatakan Heber orang Keni itu keturunan mertuanya Musa. Sudah lama menjadi friend, sekutunya Israel. Tapi kemudian, ketika melihat angkatan perangnya, Kanaan makin canggih, Heber akhirnya mulai condong kepada Kanaan. Ya biasalah, ikut kemana angin bertiup, kemana arah angin bertiup. Tapi meskipun Heber pro kepada Kanaan, lebih pro kepada Kanaan, tapi istrinya, Yael, tidak. Ya, tidak, dan kita akan melihat. Nah, Deborah adalah seorang hakim dan dia ya dia mendengarkan keluh kesah daripada rakyat, dia mendengar apa ya, mengatur segala perkara ya, dan kemudian dia, bisa bertindak. Nah, eee, ayat 14, 17, Deborah memerintahkan, untuk turun gunung
dari lereng gunung turun dan berperang dan menyatakan Tuhan ada di depan mereka. Jadi Deborah itu adalah seorang yang terus memberikan semangat, dan bukan semangat sekedar motivator abal-abal begitu, tapi dia adalah seorang yang memang juru bicaranya Tuhan. Dia berbicara yang memang Tuhan mau dia bicarakan, dan memang sungguh-sungguh Tuhan memimpin mereka. Tuhan ada di depan mereka. Dan apa yang terjadi? Betul, tentaranya Barak, tentaranya Israel itu mematikan tentara Kanaan yang sangat canggih, yang punya perlengkapan canggih. 900 kereta besi dan semuanya mati. Di sini dikatakan semuanya mati loh, gitu ya. Dan Tuhan itu apa ya? Humoris. Tuhan meninggalkan seorang panglimanya, namanya panglima Kanaan, yaitu Sisera. Sampai Sisera itu harus jalan kaki gitu. Kalau misalnya Sisera mati, langsung mati, berikut dengan yang lain-lainnya mati gitu ya, mungkin dia akan lebih terhormat, dia mati di dalam peperangan. Tapi ini Tuhan meninggalkan Sisera karena ada rencana Tuhan. Tuhan meninggalkan Sisera seorang, dia jalan kaki. Itu kan sesuatu yang datang dengan naik kereta besi, pulang dengan jalan kaki. Bisa bayangkan nggak? Gitu ya. Dia jalan kaki mau kemana? Ya pulang ke rumahnya lah, ke daerah, ke kampungnya begitu. Dia, tapi di dalam perjalanannya dia karena Yael dan suaminya adalah seorang nomad gitu ya, pindah-pindah mereka ketemu dengan kemahnya Yael, dan Yael dengan begitu begitu ramah mempersilakan untuk si Sisera ini boleh beristirahat di dalam kemahnya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kereta besi 900 itu nggak ada tentaranya, tinggal Sisera. Sejarawan Yosefus mencatat bahwa ketika perang itu ada badai salju. Nggak pernah terpikirkan ya, mungkin oleh tentara Israel bahwa Tuhan menolong dengan cara seperti itu. Ketika ada badai salju, membutakan tentara Sisera. Sehingga mereka nggak bisa melihat apa yang akan di depannya. Mereka mau memanah, mereka mau dengan kereta besinya mereka mau maju ke depan. Orang nggak kelihatan kok. Kita pasti pernah mengalami ya ketika hujan lebat di jalan tol. Kita nggak mungkin ngebut sampai gimana karena kita nggak bisa melihat jarak yang jauh dari depan kita. Terus meskipun di mobil kita mungkin ada lampu anti kabut, kemudian kita bisa nyalakan lampu kita kedap-kedip gitu. Tetap kita nggak bisa lagi karena nggak bisa melihat apa yang di depan. Apalagi kalau kita pas berada di puncak begitu. Puncak kan jalannya muter-muter. Waduh, kita nggak bisa, ngebut. Nanti lewat jurang lagi atau lewat tikungan. Bisa mati kita ya, bisa jatuh mobil kita. Mesti pelan-pelan begitu. Dan dikatakan bahwa pada waktu itu Sungai Kison kemudian meluap banjir. Kemudian ya akhirnya menghanyutkan banyak tentara Sisera. Kemudian apa lagi? Karena karena badai salju, karena hujan, karena banjir, membuat tanah itu becek. Ya kan jalanan bukan dari sekarang dari aspal dan sebagainya, becek. Kira-kira roda kereta besi itu bisa jalan nggak kalau becek? Kalau becek itu kan mereka akan makin masuk gitu ya ke dalam jalan, juga akan mengalami kesusahan dan sebagainya. Itulah cara Tuhan untuk boleh menolong tentara Israel. Dan apa yang terjadi? Ketika kemudian Sisera merasa bahwa Yael, istri orang Keni itu kemudian begitu baik, begitu ini, dan dia dalam keadaan capek, pasti dalam keadaan capek, dia kemudian tidur. Kenapa dia berani? Satu, memang sudah ada hubungan baik kan dengan suaminya Yael. Kedua, orang tidak akan curiga kalau dia masuk ke dalam kemah perempuan, karena yang bisa masuk ke kemah perempuan itu ayahnya atau suaminya gitu. Nggak boleh orang sembarangan masuk ke dalam kemah perempuan. Dan bagaimana si Yael ini begitu ramah memperlakukan Sisera, bahkan kemudian dia minta, haus sekali, boleh nggak minta minum? Bukan dikasih air, malah dikasih susu. Jadi minta air dikasih susu gitu. Wah, dia begitu percaya sehingga dia tertidur lelap karena letihnya, karena percaya dia tertidur lelap. Dan dalam keadaan tertidur lelap itu kemudian Yael membunuh Sisera. Dia tidak membunuh dengan senapan yang canggih, dia cuma membunuh dengan
dengan perlengkapan yang ada, yaitu memang dia orang nomad, dia bikin apa maksudnya memasang tenda ya pasti punya palu dan patok. Dan kemudian ketika tertidur nyenyak, ketika Sisera tertidur nyenyak begitu, dia kemudian mematok kepalanya si Sisera itu. Dan Sisera itu akhirnya mati. Dan kita melihat bagaimana nubuatan daripada Deborah akhirnya terrealisasi. Dan di pasal 5 kita tidak membahas ya pada hari ini, tapi kita melihat bagaimana itu satu nyanyian Deborah. Deborah memuji Tuhan dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Deborah itu kita lihat sukses ya. Dia sukses, dia boleh memimpin meminta Barak untuk boleh perang dan sukses menang, tapi dia nggak ambisius dengan kekuasaan. Ya, dia yang mempersilahkan Barak loh. Barak, kamu yang perang. Bukan kalau Deborah mau, Deborah pikir ya udahlah, saya juga tahu apa pimpinan Tuhan. Udahlah saya yang maju aja begitu ya. Tapi enggak, dia mempersilahkan Barak. Dan nanti di dalam Ibrani, Barak juga disebut sebagai pahlawan iman, masuk di dalam sebagai pahlawan iman. Dan dia tidak karena dia sukses, kemudian dia menjadi haus kekuasaan. Kalau kita lihat politik di dunia ini, orang kalau udah duduk di dalam kekuasaan lupa berdiri. Artinya terus mau berkuasa. Kalau bisa bikin undang-undang seumur hidup, jadi presiden lah, jadi apalah begitu ya. Dan misalnya kita bisa lihat contohnya Atalia. Atalia yang membunuh semua cucunya, keturunannya supaya apa? Supaya dia bisa menjadi ratu. Nah, kita lihat beda sekali. Deborah tidak. Dia mengembalikan semua kemuliaan untuk Tuhan. Dan di pasal 5 ayat 31, mari kita membaca satu ayat ini saja. Pasal 5 ayat 31. Mari kita membaca bersama-sama, 2, 3. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. 40 tahun negeri itu aman karena ada orang-orang yang taat pada Tuhan dan meresponi panggilannya dengan sungguh-sungguh. 40 tahun, waktu yang lama, satu generasi bisa aman karena ada orang-orang yang taat pada Tuhan dan merespon panggilannya dengan sungguh-sungguh. Apa sih yang bisa kita pelajari? Saya mencatat beberapa yang kita bisa pelajari. Misalnya kita melihat bahwa orang selalu, terutama misalnya kita melihat Israel bolak-balik jatuh di dalam dosa, gitu ya. Tapi kemudian Tuhan menghukum, akhirnya mereka sadar, mereka minta Tuhan tolong, dan biarlah kita juga menjadi orang seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat 6. Mari kita membaca Mazmur 51 ayat 6. Mazmur 51 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 51 ayat 6, 2, 3. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Pada siapa kita berdosa? Terhadap Tuhan. Ya. Dan biarlah kita boleh cepat minta pengampunan dosa dan melihat Tuhan dalam keseharian hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan besar, yang di atas kertas nggak mungkin kita bisa melewati kesulitan itu, cepat bertobat. Minta Tuhan tolong, dan seperti Tuhan menolong Israel menang terhadap Sisera, sesuatu yang impossible, ada harapan ketika kita kembali kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang terpuruk karena kesalahan, karena dosa yang kita buat. Akui dosa di hadapan Tuhan dan kita menerima konsekuensi. Sering kali kita nggak mau terima konsekuensi, tapi dosa ada konsekuensi, harus diterima dan minta belas kasihan Tuhan. Baru-baru ini saya baca berita online, ada seorang artis Korea, mungkin belum terlalu terkenal, masih muda, dia bunuh diri. Saya hanya baca satu kali saja, dia bunuh diri hanya karena kenapa ya? Dia ditipu atau uangnya diambil berapa? Berapa M gitu? Enggak, cuma 30-an juta rupiah. Kalau di kurs ke rupiah. Kita akan berpikir, ya ampun, kasihan sekali anaknya cantik ya. Kenapa dia hanya kehilangan? Oke, saya tidak mengatakan uang 30-an juta itu kecil gitu ya. Uang 30-an juta besar gitu. Tapi kenapa
sampai bunuh diri begitu ya, tidak ada pengharapan lagi, tidak sampai rasa dia nggak ada jalan keluar lagi, pasti dia punya pergumulan yang lain dan sebagainya. Dan kita melihat berapa banyak orang bunuh diri, berapa banyak orang yang akhirnya menghabiskan hidupnya, kenapa? Karena nggak punya pengharapan lagi, karena sudah jalan buntu, karena tahu bahwa di depannya nggak ada cahaya. Tapi kita punya Tuhan, ketika kalaupun kita salah, kita bisa cepat minta ampun kepada Tuhan dan, ya jangan ulangi lagi, kita boleh terus melihat Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Yang kedua, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melayani Dia. Tuhan memakai Deborah, sesuatu yang langka, sekali lagi, sesuatu yang langka. Seorang nabi ya, seorang hakim. Mungkin sekarang sesuatu yang langka apa ya? Presiden wanita, ya ada beberapa. Perdana Menteri wanita, ada beberapa begitu ya. Menteri wanita, agak lebih banyak. CEO wanita, ya lebih banyak lagi gitu ya. Dan di dalam kehidupan kita, kita juga akan kagum, wah dia perempuan, tapi dia CEO sebuah perusahaan besar, oh dia seorang ini gitu ya. Dia ini. Dan kita melihat Deborah seorang yang langka, seorang yang Tuhan pakai luar biasa, tapi ketika kehidupannya akhirnya sukses, dia mengembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Dia tidak mengatakan karena saya capable, karena saya kerja keras, karena saya ngotot melayani, karena saya apa. Enggak, dia kembalikan semua kemuliaan untuk Tuhan. Dia tidak mengambil kemuliaan untuk diri sendiri, dia tidak mengambil kredit untuk diri sendiri gitu. Nah, di dalam kehidupan kita, apakah ketika kita sukses, sukses itu pun ya dalam tanda petik gitu ya, dalam pelayanan, misalnya dalam KKR, dalam pelayanan, apa karena saya memang berbakat, karena saya bekerja keras, karena saya humas, maka begitu banyak orang datang. Eh, kita lupa, kalau hidup kita ini bisa sukses, bisa berhasil, karena karena ya ada bakat, tapi bakat daripada Tuhan dan kesempatan diberikan oleh Tuhan. Eh, Kesuksesan diberikan oleh Tuhan. Seringkali ketika kita sukses, kemudian kita menjadi lupa. Wah sudah, mau ibadah, ya hari Minggu saya mau ketemu klien, saya nggak bisa datang, nanti sore aja ibadahnya. Begitu sore ada urusan lagi dengan klien, saya nggak datang, saya online aja. Nanti ada persekutuan ini, PA ini itu. Nggak bisa, saya mesti ketemu klien, saya ada urusan ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, eh ya harap Tuhan yang boleh ubahkan. Dan kita melihat Tuhan juga memakai Yael, tentu dengan panggilannya yang tidak sama. Jadi Tuhan bisa memakai pria, bisa memakai wanita, muda, tua, sesuai panggilannya. Bisa melayani itu anugerah Tuhan. Biarlah kita semua yang ada di sini maupun yang ada di online, kita boleh sekali lagi di tengah-tengah pandemi ini mungkin kita akhirnya tidak melayani lagi atau bahkan mengurangi pelayanan atau bahkan sama sekali ya nggak pelayanan. Biarlah kita boleh berdoa kepada Tuhan, kita boleh kembali lagi melayani, kita boleh mungkin ibadah fisik, kita boleh melayani, karena sekali lagi bisa melayani itu anugerah Tuhan. Kalau waktunya sudah tiba, entah kita sakit, entah kita mati, entah Tuhan nggak kasih kesempatan lagi, kita mau melayani pun nggak bisa. Seperti saat ini, kita mau pergi KKR regional, kadang-kadang kangen ya, apalagi lihat foto Tobasa, lihat foto Danau Toba gitu ya. Aduh, pengen KKR lagi. Lihat anak-anak, lihat foto anak-anak yang berkerumun. Kapan kita bisa KKR lagi? Ya belum waktunya Tuhan lagi. Apakah tahun depan? Apakah 2 tahun lagi? Apa 3 tahun lagi? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah pernah melayani, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita minta Tuhan yang boleh terus menolong kita untuk boleh melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami boleh belajar bagaimana Tuhan sendiri membentuk Deborah. Tuhan boleh memakai dia di tengah-tengah zamannya, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Tapi kami melihat meskipun dia adalah wanita yang langka, wanita yang luar biasa Tuhan pakai, tapi dia mengembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan, kami mau hidup kami dipakai oleh Tuhan, baik kami adalah seorang pria, adalah seorang wanita, seorang yang muda, seorang yang senior, atau seorang yang masih kecil. Tuhan, kami ingin hidup kami dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan boleh terus memimpin hidup kami, menjalankan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, karena setiap kami, panggilan kami pasti tidak sama. Tuhan, berikan kami hati yang terus mata kami tertuju kepada Engkau. Ada kalanya di dalam hidup ini kami berada
di lembah yang dalam, yang sulit, mungkin karena kami tidak taat kepada Engkau, sehingga kami mengalami kesulitan. Biarlah kami boleh kembali kepada Engkau, berharap kepada Engkau, minta pengampunan kepada Engkau, dan minta Engkau yang boleh memulihkan kami. Kami berdoa kiranya yang ada di sini maupun yang ada di rumah melalui online, Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan yang boleh menolong mereka. Tuhan berikan di dalam hati mereka kembali lagi mau baik ibadah secara fisik, kecuali mereka yang sudah sangat tua ataupun memang ada sakit penyakit sehingga memang sangat riskan, dan juga Tuhan berikan di dalam hati kami yang mau melayani Tuhan sesuai dengan panggilan kami. Tuhan, kami tahu ada begitu banyak alasan untuk membuat kami tidak melayani Tuhan, dan itu sepertinya sangat-sangat masuk akal. Tapi Tuhan tolong kami melayani Tuhan bukan karena kami punya waktu lebih, tapi karena memang kami mau melayani Tuhan, karena Tuhan sudah melayani kami terlebih dahulu dan mengasihi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.